Halo semuanya, balik lagi sama gua. Ini video kedua gua. Kalian sadar nggak sih kalau misalnya media sosial itu udah jadi hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita saat ini? Apalagi TikTok. Dan faktanya, rakyat Indonesia itu merupakan pengguna terbesar TikTok saat ini. Namun, dari data yang mungkin kelihatan keren, itu menyimpan satu hal di dalamnya, yaitu TikTok mempunyai dampak buruk yang bisa membahayakan otak kita. Dan apa aja dampak buruknya? Mari kita bahas sekarang. Oke, dampak yang pertama ada doom scrolling. Kalian pernah nggak sih kalian niatnya cuman mau lihat TikTok itu 5 menit atau 2 menit, tapi jari kalian terus-terusan nih scroll sampai nggak sadar udah 1 jam kalian scroll. Hal tersebut bisa terjadi karena saat kita scroll video TikTok tersebut, itu otak kita mengaktifkan suatu efek, yaitu dopamin. Apa sih itu dopamin? Dopamin adalah efek kesenangan yang ditimbulkan dari kita mengerjakan sesuatu hal yang bisa memantiknya. Jadi dopamin itu adalah efek senang dari suatu hal yang kita kerjakan. Dalam konteks ini adalah scroll TikTok. Nah, efeknya kita jadi kecanduan nih. Kecanduan melakukan suatu hal yang instan. Soalnya dopamin yang diaktifkan ini adalah dopamin yang tidak bermanfaat, atau dopamin yang sama aja efeknya kayak kita merokok, kayak kita minum miras, atau apapun itu yang negatif lah. Kita jadi kecanduan. Kecanduan melakukan hal yang tidak berfaedah. Dan itu juga bisa mengurangi fokus kita. Oke, efek yang kedua atau dampak negatif yang kedua itu ada berkurangnya attention span yang kita punya. Jadi bagi yang belum tahu, TikTok ini adalah tempatnya video berdurasi pendek atau short video. Ya, kita masuk ke efeknya. Jadi karena banyaknya video berdurasi pendek yang kita tonton di aplikasi TikTok tersebut, kita jadi terbiasa nonton. Dan itu ngaruh kepada rentan fokus kita. Kita jadi mudah bosan menonton video yang panjang. Kita nggak fokus lagi nih nonton video berdurasi panjang kayak yang ada di YouTube atau yang ada di TV. Dan itu sangat berpengaruh, sangat besar dampaknya. Kita jadi tidak bisa tidak bisa fokus pada hal yang kita kerjakan dalam waktu yang panjang. Padahal itu fokus pada hal yang panjang itu penting banget dalam kehidupan kita, kayak baca buku, nonton video, dan lain-lain. Oke, dampak yang ketiga itu adalah penurunan kognitif pada otak kita. Kita tidak bisa lagi menganalisis suatu informasi yang kita dapat. Jadi, short video yang tadi saya jelaskan itu memungkinkan informasi itu tersebar secara sepotong-sepotong. Bahkan bisa menyebabkan kesalahpahaman orang. Nah, informasi yang sepotong-potong ini juga bisa menyebabkan seseorang itu tidak bisa berpikir lagi secara analitis dan secara kritis. Ada bias kognitif di sini. Jadi dia cuma ngikutin informasi yang menurutnya berguna untuk dia. Tidak netral.
Dan yang keempat, munculnya fenomena standar TikTok. Video-video TikTok itu terus menyodorkan kita tentang standar-standar orang yang aneh. Buat pacarnya, buat kehidupannya, buat apapun. Yang dianggap orang tuh, apaan sih nih orang? Kok nggak jelas banget standarnya? Ya, standar-standar inilah yang bisa membuat kita stres, membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Dan kita jadi semacam tidak punya kompas hidup untuk diri kita sendiri. Oke, yang terakhir, ini bukan dampak. Tapi kalau gue lihat di YouTube atau di platform lain, TikTok ini sering disebut sebagai kandang monyet. Kenapa? Karena mereka nggambarin suatu hal yang miris tentang kebiasaan-kebiasaan orang di TikTok. Jadi TikTok ini untuk nyari atensi, nyari validasi, orang bisa ngelakuin hal-hal yang aneh. Kayak misalnya live mandi lumpur. Terus apa ya? Kayak itu yang tadi apa joget-joget nggak itu joget-joget nggak apa sih namanya, joget-joget nggak anfaedah, pamer body, standar-standar aneh. Terus komentator warganet yang ada dalam TikTok ini juga, kalau gue lihat ya komen-komennya juga aneh, pernyataan-pernyataannya nggak rasional. Kayak misalnya waktu itu ada orang yang nemuin duit di jalan, terus dipakai sama orang yang nemuin tersebut. Ya komennya malah bilang, kan itu apa? Kan itu dia yang nemuin, rezeki dia dong. Lah, itu kan menurut gua aneh ya. Itu punya orang. Terus dia ambil, dia maling dong. Tapi orang-orang TikTok membela dia seakan-akan dia bukan maling. Itu kan aneh ya. Jadi nggak heran kenapa orang-orang banyak bilang kalau TikTok ini aplikasi kandang monyet. Karena pengguna-penggunanya ini menurut gua nggak aneh ya. Tapi ya itu cuman beberapa segelintir orang, tapi banyak. Oke. Ya, kesimpulannya, TikTok ini bukan media sosial biasa. Ada juga dampak negatif yang bisa kita dapat dari TikTok ini. Seperti kita kehilangan fokus kita, terus penurunan kognitif pada otak kita, dan juga kita jadi gampang menormalisasikan hal-hal yang menurut kita aneh. Dan kita juga jadi gampang termakan hoax gara-gara informasi-informasi yang tersebar secara sepotong-sepotong. Dan juga TikTok ini bukan sekedar sebagai hal untuk buang-buang waktu, tapi TikTok ini juga bisa ngebentuk pola pikir kita yang mungkin bisa merugikan masa depan kita sendiri dan otak kita sendiri. Oke, mungkin sekian penjelasan dari gua tentang TikTok, dampak negatif TikTok. Tujuan video ini bukan menyinggung pihak manapun, tapi untuk mengedukasi aja supaya kita bisa bijak menggunakan media sosial. Dan saran dari gua, ini gua
udah pernah lakuin dan sampai sekarang gue lakuin, yaitu hapus TikTok. Dan ya, gue merasakan beberapa perbedaan dari diri gue ketika gue mulai menghapus TikTok. Yang pertama, fokus gue meningkat untuk melakukan hal-hal yang lebih berproduktif. Yang kedua, pikiran gue juga jauh lebih tenang karena gue otomatis menghindari diri dari membandingkan diri gue pada hal-hal yang tidak semestinya. Yang ketiga, gue juga mempunyai standar sendiri, tidak terjebak pada standar-standar aneh yang orang ciptakan di TikTok. Ya, keputusan akhirnya juga sebenarnya ada di kalian mau hapus atau enggak. Soalnya saran gue ini tidak mengikat. Dan kalian sendiri, keputusan kalian sendiri yang mengikat diri kalian mau ngapain. Terima kasih karena sudah menemani video ini dan dengan pemikiran-pemikirannya sampai akhir. Semoga kalian ngerti apa yang gua omongin. See you next time.